There's another two secret to a happy life today to build a better life with discipline and dialogue. Oke, jadi dua rahasia untuk mencapai kehidupan yang bahagia adalah dengan kita disiplin dan berkomunikasi. Okay. This is a wisdom number. Oke, jadi ini kebijaksanaan nomor 9 dan nomor 10. Okay. When we talked about like when we the most people when we hear the discipline, they think like a boot camp or the boring rules, right? Oke, jadi ketika orang-orang mendengar kata disiplin, mereka langsung pikirnya tuh, aduh, kemah yang pelatihan atau peraturan-peraturan membosankan. But here's the real deal. The discipline is basically your personal operating system for making life and work better. Nah, tapi kenyataannya, disiplin adalah sistem pribadi yang membuat kita tuh hidupnya berjalan dengan lebih baik. Yeah, why did I say that? Kamu panggilnya apa itu? Okay, think of it as the inner strength and good habits that point you toward being a better person. Oke, pikirkan sebagai kekuatan batin dan kebiasaan-kebiasaan baik yang membuat kita menjadi orang yang lebih baik. So we have got everyday discipline or worldly discipline, the rules of the road, Oke, jadi kita punya disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau kita mau menyeberang jalan. and the spiritual discipline, that your inner compass. Lalu kita juga punya disiplin secara spesifik kompas batin. So for everyday discipline, the rule of the road, what it is. Nah, jadi untuk disiplin dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana kita menyeberang nih. Kita kalau nyeberang harus lihat kiri kanan. Nah, apa sih tentang kehidupan disiplin sehari-hari? Just like your laws, the company, policies, school principle, and even unwritten social rules like waiting in line shall run smoothly. Nah, contohnya itu ada norma atau hukum, lalu ada kebijakan perusahaan, dan bahkan peraturan-peraturan tidak tertulis. Contohnya kalau kita mengantri, kita harus berbaris, yang malah membantu masyarakat itu berjalan dengan lebih lancar. Think about that when we waiting in the line and someone cut through the line in front of you, how do you think? Nah, Bante Nita, kita bayangin kita lagi baris, lalu tiba-tiba ada seseorang antrian itu. Kita bakal gimana? You don't like it, right? Kita nggak suka kan? So if you don't like it, don't do this to other people too. Nah, jadi kalau kita nggak suka, kalau kita diperlakukan seperti itu, jangan sampai kita memperlakukan orang lain dengan seperti itu juga. So and then why it matters. It keep things fair and peaceful, making sure we can all live together without family stepping on each other's toes. Oke, nah kenapa hal tersebut penting? Karena hal tersebut menjaga hal-hal berjalan dengan adil dan damai. Dan meyakinkan kita kalau kita itu bisa hidup bersama tanpa terus mengganggu satu sama lain. When you follow the rules, the rule will follow you too. Ketika kita mengikuti peraturan, maka peraturan akan mengikuti kita juga. So and then this one is the spiritual discipline. Oke, nomor yang pertama itu disiplin secara spiritual. It's just like your inner compass. Hmm. Itu seperti kompas atau arah yang mengarahkan kita secara batin. Yeah. When you get lost, if you don't have compass, you might get lost at all time. But if you have the compass, it can direct you to the good direction and the right direction. Punya kompas, kita nggak akan tersesat. Tapi kalau kita nggak punya kompas nih, kita pasti bakal tersesat. So this is about building your own moral code. Hmm. Jadi ini semua tentang bagaimana kita membuat kode moral dalam diri kita.
like a personal mission state for how you want to live. Jadi seperti misi pribadi, bagaimana nih kita mau menjalankan hidup ini. So in Buddhism, these guidelines are called precepts or sila. Dalam ajaran Buddha, peraturan-peraturan tersebut atau pedoman tersebut disebut dengan sila. And the word sila means like basically the standard for being a decent human. Oke, jadi sila ini artinya bagaimana kita menjadi manusia yang baik. Okay. First spiritual discipline, your inner compass, observing precepts is what separates mindful human behavior from just acting on animal instinct. Oke, jadi disiplin spiritual yang pertama, kita mematuhi sila. Nah, dengan kita mematuhi sila ini adalah apa yang membedakan kita dengan perilaku hewan. So if you don't have any spiritual discipline, just like a precepts or sila, you is not like you are not different from like animal at all. Jadi, kalau kita tidak melaksanakan sila, kita tidak memiliki sila, maka kita nggak ada bedanya dengan hewan-hewan. And as you realize that some animals like they still have the rule, right? The rule of the species. Bahkan hewan-hewan juga punya peraturannya dalam menjalani hidup. So that's how the preserving your best human qualities. Nah, itu semua tentang bagaimana kita mempertahankan kualitas kita sebagai manusia yang baik. So that's why we call the spiritual discipline or sila is the your inner compass. Maka dari itu disebutlah disiplin secara spiritual atau sila menjadi arahan batin kita. Okay. So the core five or the five precept, the Panchasali language. Oke, jadi 5 sila inti itu disebutnya juga dengan Pancasila. So your daily guide not to making a mess. Jadi bagaimana kita diatur dalam kehidupan sehari-hari untuk tidak melakukan kerusuhan atau keributan. So start from don't harm living things. Dimulai dengan jangan melukai sesama makhluk hidup. Hmm. Now take what isn't yours. Nomor 2, jangan mengambil barang atau hal yang bukan milik kalian. And three, be respectful with your sexuality. Lalu nomor 3, kita harus menghormati dan menjaga batasan seksual. So and number four, speak kindly. Nah, yang nomor 4 ini kita harus berbicara dengan ramah dan baik. Okay, and number five, keep a clear mind, avoid intoxicants. Pikiran kita tetap jernih dan menghindari zat-zat yang dapat memabukkan kita. So for number four, like speak kindly, it doesn't mean you just speak like the kind word, but it also not like to lie, not lie, right? So and so many things that we will discuss this thing after we finish this part. Oke, jadi nomor 4, berbicara dengan baik dan ramah itu bukan tentang kita berbicara dengan baik, tapi juga nggak boleh berbohong, lalu kita juga nggak boleh ngata-ngatain orang lain. Now today we will realize that the speak kindly equal something. Nah, hari ini kita akan belajar nih, berbicara dengan ramah itu sama dengan bla bla bla. Nanti Bante akan kasih tahu. So like actions have consequences. Lalu, perilaku tersebut punya akibat atau konsekuensi. We do what we do, all of this have consequences. Apapun yang kita lakukan akan ada akibatnya atau konsekuensinya. Good action or bad actions. Mau itu perilaku baik atau perilaku yang buruk. So let's start from the harming others. Dimulai dengan melukai orang lain atau melukai makhluk hidup lain. It's a big deal that intention and cruelty the behind the
act a lot. Nah, jadi melukai sesama makhluk hidup itu merupakan masalah yang cukup besar. Mau itu niatnya atau kejahatan di balik ke perilaku kita, itu sangat penting. So, and number two, the taking stuff, it isn't just stealing, but include plagiarism, corruption, cheating on the expense, like so many things, right? Like it's been report on running a scam. It's like number two, taking stuff here. Oke, jadi nomor dua adalah mengambil barang. Ini bukan tentang kita mencuri, tapi termasuk juga dengan plagiarisme, contohnya menyontek, lalu korupsi, lalu kita memalsukan data atau kita menipu orang lain. Number three, like sexual misconduct is about respecting others, other family, and like a force cheating or taking it of someone are serious violations. Oke, lalu nomor tiga itu ada pelecehan seksual. Jadi kita harus menghormati orang lain, memaksa, berselingkuh, mencurangi, atau mengambil keuntungan dari orang lain memiliki dampak yang buruk dan termasuk kejahatan yang buruk. So for number four, now we go with like a lying. So that the impact that what counts, the small right lie isn't the same as the lie that ruin patient. Lalu yang keempat ada berbohong. Nah, untuk sila keempat ini adalah dampaknya yang paling penting. Jadi, sebuah kebohongan kecil itu tidak sama dengan kebohongan yang dapat menghancurkan reputasi seseorang atau nama baik seseorang. Nowadays, like as you know, we have so many big data in the world, right? Nah, seperti yang kita tahu, kita tuh tahu banyak data atau informasi di dunia ini. So that including and the bad things. Termasuk hal-hal yang buruk dan hal-hal yang baik. For example, when you check something, you might find the fake news. Jadi sebagai contoh, ketika kita sedang mencari Mm. informasi tentang sesuatu, bisa aja itu It's salah. yeah, they just want to earn your like attention or earn your like or shares. Oke, jadi itu mencari perhatian untuk sekedar likes atau share biasanya di sosial media ya. Yeah, it's just like the bad thing that they lie to other people to make a fake news that that ruin someone's reputation or maybe ruin someone's life. Nah, jadi dengan berbohong atau menyebarkan berita bohong itu bisa menghancurkan reputasi seseorang atau bahkan menghancurkan hidup seseorang. So, and number five, intoxicants. Lalu nomor lima, menghindari atau membuang hal-hal yang dapat membuat kita tuh mabuk. Now think about it, your mind is the most valued to like substances like alcohol and drugs can damage your physical and mental well-being. Nah, jadi pikiran kita merupakan harta yang paling berharga. Nah, zat-zat yang dapat buat kita mabuk itu seperti alkohol, narkoba dapat mengakibatkan hal-hal buruk kepada fisik kita, bahkan ke kesehatan mental kita. Bahkan mereka ini bisa aja menghancurkan dari empat sila tersebut. And as you still remember, so when we start this session today, like we meditated together, right? And at that time, I told you that the tips for meditation, we have comfortable and mindful, sabai and sati, right? Jadi sebelum kita mulai sesi hari ini, tadi Bante sempat mengajarkan kita cara bermeditasi yang baik dengan cara nyaman dan tenang. So this state, like this state is that I told you that the mind is the most value too because we have this state, the Oke, mindfulness. oke, jadi em, kita itu harus tenang karena itu merupakan hal yang sangat penting. Itu kedamaian atau ketenangan. Like when we drink or use drugs or like other intoxicants, so they often lead to breaking
our สติ Oke, jadi hal-hal yang dapat memabukkan kita seperti alkohol, narkoba, itu sangat memberikan dampak buruk bagi kita dan dapat melakukan kita untuk menyebabkan pelanggaran. And when our stick get lost, they often lead to breaking the other four precepts. Nah, ketika kita kehilangan kesadaran tersebut, itu bisa mengarahkan kita kepada hal-hal yang jahat atau hal-hal yang salah. You might think that this like alcohol or drugs, especially the alcohol, is the normal thing nowadays. But yeah, it is the thing that make our stick get lost. Di zaman sekarang udah banyak banget orang-orang yang menormalisasikan alkohol. Jadi kalau minum alkohol itu nggak apa-apa, dan padahal alkohol itu sangat buruk. So that's why avoiding intoxicants is really important thing in these five precepts. Maka dari itu, menghindari hal-hal yang dapat memabukkan kita adalah hal yang sangat penting dalam lima sila ini. So, and then discipline Eden. Hmm. Oke, lalu disiplin adalah kebebasan. Discipline isn't like it's not about being trapped by rules, Oke, jadi disiplin itu bukan tentang kita tuh terjebak nih sama aturan-aturan, but it's about building the focus and integrity to create the life you want. tapi itu tentang bagaimana kita membangun fokus dan integritas kita, kehidupan yang kita mau. It gives you a reliable framework for making good choices as the key to success in this world and beyond. Nah, disiplin itu memberikan kita kerangka kerja yang baik di dunia ini atau di kehidupan setelah meninggal dan merupakan kunci untuk kesuksesan. So, for this chapter, as you realize, we still have eight precept and precept, right? But I want to script this part. I know you can remember it, but in our daily life, the five precept is really important thing. Please keep practice these precepts. Nah, oke, jadi Bante itu minta kita tuh untuk terus melaksanakan lima sila, karena kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan lima sila tersebut. Okay, so let's recap. Everyday discipline or worthy is to keep sociality safe. Nah, jadi disiplin dalam kehidupan sehari-hari itu membuat masyarakat itu berjalan dengan aman. Spiritual discipline keeps your mind clear and kind. Sementara disiplin secara spiritual menjaga pikiran kita tetap jernih dan baik. Like everyday discipline and spiritual discipline together, they help you live wise well. Jika kita melaksanakan disiplin dalam kehidupan sehari-hari dan melaksanakan disiplin secara spiritual bersama, mereka ini bisa membantu kita untuk hidup secara lebih bijak dan lebih baik. Together we are better. Dengan bersama, kita lebih baik. Okay, so the next chapter, the power of prison speech. Speak kindly. Oke, kita berlanjut ke bab selanjutnya. Kekuatan dari. As you still remember, this is the number four, right? Speak kindly. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ingat, ini merupakan sila nomor 4, berbicara dengan baik. Number four of the five precepts. Nomor So, keempat dari 5 sila. yeah, then words hit harder than fits. Oke, jadi kata-kata itu dapat menyakiti seseorang daripada ditonjok atau dipukul. This, Nah, teman-teman kira-kira setuju nggak kalau kata-kata itu bisa menyakiti seseorang lebih dari kita dipukul? our words hit harder than fits. Jadi kata-kata kita itu menyakiti seseorang lebih dari kita ditonjok. Okay, hurting someone physically.
like might sting for a day, right? Nah, jadi ketika kita menyakiti seseorang dengan secara fisik, misalnya kita menonjok atau menyubit, itu bisa aja sakitnya cuma 1 hari, kan? But hurting them with words that can last a lifetime. Tapi ketika kita menyakiti mereka dengan kata-kata, itu bisa menyakiti mereka seumur hidup mereka. Now think about it. Leaders can start or stop wars just by what they say. Nah, coba dipikirin, para pemimpin bisa memulai atau menghentikan perang hanya dengan apa yang mereka katakan. Wars right now, right? Now's the day. So the reader can start or stop war just by what they say. Nah, sekarang ini banyak banget peperangan atau kerusuhan yang ada di sekitar kita. Nah, sebagai pemimpin, mereka tuh bisa menghentikan atau memulai peperangan dengan apa yang mereka katakan. So now imagine like what your words do in daily life. Nah, sekarang Bante minta kita bayangin nih kata-kata kita itu melakukan hidup kita tuh seperti apa? Apakah memulai menyelesaikan keributan? Now bring back to yourself, bring back to your word that you are using in daily life. Oke, kembali pada diri sendiri, kembali kita melihat perkataan kita. Kira-kira itu baik nggak ya untuk kehidupan kita? So, and then why talking right matters? Nah, lalu mengapa berbicara dengan benar itu penting? Like words have more power to be than actions or even thoughts. Jadi kata-kata itu punya kekuatan atau power dapat membangun atau menghancurkan aksi, bahkan pikiran seseorang. Hmm. Find smart communication wins friends, trust, and respect. Jadi ketika kita berperilaku baik, berkomunikasi dengan pintar, itu dapat membuat kita punya teman. Lalu kita juga dapat dipercaya sama orang lain dan dihormati. If careless words, they burn bridges fast. Sedangkan kata-kata yang buruk atau ceroboh, mereka dapat menghancurkan segala hal baik tersebut. So, and then what is the secret thought for communication that actually connects? Nah, jadi kira-kira saus penting apa ya, saus rahasia apa untuk berkomunikasi yang dapat dimasukkan dalam kategori yang baik? Prison speech all like equal, true, kind, useful, and timing. Oke, jadi berkata-kata yang baik itu sama aja dengan kebaikan, kebenaran, kebergunaan, dan waktu yang pas. So see this solution. When we talked about like number four of the five precept, like not lying or refrain to like lying, it doesn't mean like only the truth thing, but including useful and good timing. Nah, dalam sila keempat dari 5 Pancasila tersebut, kita diajarkan bukan hanya berbicara dengan baik, yaitu bukan dengan tidak berbohong, tapi kita juga harus bicara kebenaran, kebaikan, lalu bicaranya dengan berguna, dan kita harus lihat juga nih, waktu yang kita berbicara itu tepat atau enggak. And consider what you are talking in daily life. Nah, kita harus melihat ya gimana cara kita berkomunikasi hari. Before we talk to other people or talk to someone, and think about it, your words, like your speech, is it true, kind, useful, or good timing to talk with these people or not? Nah, ketika kita mau berbicara dengan orang lain, kita harus pikirin dulu, kira-kira kata-kata yang kita mau bilang ke orang lain ini benar nggak ya? Lalu baik atau tidak? Bergunakah? Lalu kita juga harus lihat, kira-kira waktunya ini pas nggak ya kalau yang lain itu. The truth, like, is not fake news. Oke, arti dari kebenaran itu tidak ada berita yang bohong. Like, polite, read the room, be respectful. Lalu kedua ada sopan, kita harus melihat situasi, kita juga harus menghormati orang-orang. Kind means don't be a jerk, check your attention. Lalu yang ketiga ada baik.
Baik itu berarti kita tidak boleh jahat. Kita harus melihat juga niat kita untuk berkomunikasi itu apa. Useful. Does this really help or is it just noise? Lalu yang keempat ada berguna. Kata-kata yang mau diucapkan ini dapat membantu atau cuman omong kosong ya. And the good timing is to speak at the right time and press. Lalu yang terakhir itu ada waktu yang tepat. Kita harus melihat dulu nih, kira-kira mau berbicara itu waktunya tepat atau enggak. Kita juga harus lihat nih tempat yang kita mau bicara itu pas atau enggak. Through polite, kind, useful, and timing. Jadi ada kebenaran, kesopanan, kebaikan, lalu berguna, dan waktu yang pas. So when we talked about this, when we're talking to other people, right, we have to like so many condition to consider before to someone. Jadi ketika kita mau bicara ke orang lain atau berkomunikasi kepada orang lain, kita harus melihat nih hal-hal yang harus dilakukan sebelum kita memulai perbincangan atau perkomunikasian dengan orang lain. Then things to skip. If it's not good, skip it. Oke, jadi ada beberapa hal yang harus kita lewatin atau kita buang. Pertama, kalau itu tidak benar atau tidak baik, kita harus skip, kita harus lewatin. Why this? Like true but hard but hurtful, false and mean. All information that's pointless. Kita harus menghindari beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, kebenaran tapi menyakitkan seseorang. Yang kedua, kebenaran informasi yang salah dan jahat yang dapat menyakiti orang lain, atau kita memberikan informasi yang tidak benar. I think about it, the story that you want to talk to other people. Is this true? Yes, it's true, but it's hurtful, right? Or pointless. Don't talk this thing. Just skip it. Kayak misal teman-teman mau ngomong ke teman-teman nih, tapi itu betul, itu sebuah kebenaran, tapi menyakitkan hati orang, jadi lebih baik jangan dilakukan. So for the best combination, like the best combo, true, polite, kind, useful, and timing. Jadi sempurna itu pertama ada kebenaran, kesopanan, baik, lalu berguna atau tidaknya hubungan kita, dan terakhir itu ada waktu yang pas. Okay. And then pro tips for leader. Nah, Bante juga kasih nih tips-tips untuk kita para pemimpin. In the future, I think you are leaders, all of Nah, you. Bante bilang, semua dari kita itu merupakan pemimpin di masa depan. I believe it. Bante percaya banget nih. So the tips for leaders, the first one, listen first and speak after. Jadi, cara yang pertama itu kita harus mendengarkan orang lain, lalu kita berbicara setelahnya. When you talk, be clear and stay on track. Lalu ketika kita berkomunikasi, kita harus jelas, lalu tidak keluar juga dari konteks yang kita bicarakan. And know your facts. Lalu kita juga harus tahu fakta dari apa yang mau kita bicarakan ini. So last but not least, stick to useful points Lalu yang nomor terakhir ini, kita harus lihat nih poin-poin yang berguna dalam bicara kita ini. and avoid unnecessary drama. Sehingga kita dapat menghindari drama-drama atau permasalahan yang tidak perlu atau tidak penting. So this is a pro tip for. Nah, jadi keempat tips ini atau keempat rahasia ini merupakan Bante kasih untuk kita para pemimpin. Okay, so speaking kindly earns trust, open doors, and makes life smoother. Nah, jadi dengan berbicara dengan baik itu membuat kita mendapatkan kepercayaan, membuka berbagai kesempatan, dan membuat hidup kita itu berjalan dengan lebih lancar. And remember, your words can like either build a bridge or drop a bomb.
Nah, kita harus perhatiin juga kata-kata ini, kata-kata kita yang kita keluarkan bisa membuat kita itu memiliki kesempatan atau bahkan menghancurkan kesempatan itu. The choice is yours. Nah, semua itu ada di pilihan kita. So choose your words wisely. Jadi, Bante minta kita untuk kata kita secara bijaksana. Okay, so now we will talk about the secrets of the Fearless Five. Last time, like we talked about the tigress, right? The tigress here. And today, okay. Just recap it. The last time, she tried to control her tempo, her strength, but at first she couldn't, right? She couldn't her strength. Mm, Oke, jadi beberapa pertemuan kemarin itu kita belajar tentang kelima pendekar dari Kung Fu Panda. Nah, ada pahlawan namanya Tigris yang tiger ini, yang harimau ini. Dia itu nggak bisa menghandle amarahnya. like when we practice again and again with discipline, Ketika kita berlatih secara terus-menerus dengan disiplin, finally, like she can her strengths. pada akhirnya Tigris ini dapat mengontrol kekuatan dan amarahnya. It is not easy. Like so she took from week turn to months, right? Itu semua nggak gampang dilakuinnya. Tigris ini harus latihan minggu demi minggu sampai berbulan-bulan. So and until one day she success to control the strength. Hingga pada suatu hari, Tigris ini berhasil nih mengatur amarahnya dan mengatur kekuatannya. Started. So and today we talked about monkey one. Mm. Nah, So jadi if sorry. oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang si monyet ini yang paling kiri ya. Okay, when you're ready, please see the video. Oke, kepada tim operator, jika memang sudah siap, boleh tolong dibantu untuk memutar videonya. Oke, mungkin kepada tim operator, sepertinya boleh diulang karena belum ada suara. Oke, karena suaranya berhalangan, jadi aku bantu translate atau bantu jelasin ya. Nah, jadi Tigris ini udah berlatih nih. Nah, dia udah sukses untuk mengatur amarah dan kekuatannya. Tapi orang-orang dewasa itu nggak ada yang mau adopsi dia, karena orang-orang dewasa masih takut sama Tigris. Hingga pada waktu itu, Shifu atau gurunya mengajak Tigris untuk pulang. Nah, bahkan sampai Po, si panda ini sampai nangis. Tapi ketika Po nangis, diketawain sama ya. Lalu Po berkata, kamu kira itu semua lucu ya? Lalu kelinci bilang, iya lucu banget. Lalu Po bilang, aku rasa gampang ya ngetawain seseorang ketika kita melihat itu lucu. Nah, lalu Po bercerita tentang monyet. Nah, monyet ini tuh disebutnya sebagai tiga kata. Bad, itu merupakan kata yang tepat untuk menjelaskan si sifat monyet ini. Monyet ini. Kalau misalnya monyet itu iseng banget, iseng, jadi suka gangguin masyarakat-masyarakat di desa itu. Sampai masyarakat di desa itu tuh udah sebel banget nih.
Mereka udah rencanain banyak banget rencana biar monyet bisa pergi. Tapi rupanya semua rencana itu gagal. Jadi daripada minta monyet untuk pergi, mereka memutuskan untuk bawa seseorang atau pahlawan preman yang bikin monyet itu takut. Nah, tapi monyet itu selalu berhasil untuk mengalahkan semua penjahat-penjahat tersebut. Bahkan yang banteng ini pun celananya sampai robek. Nah, semua pahlawan sudah dikirimin, semua penjahat sudah dikirimin untuk melawan monyet, tapi semuanya gak ada yang berhasil. Sehingga pada satu hari muncul nih satu ekor kura-kura yang bawa tongkat. Dia cuma bilang, monyet, kamu harus... Lalu monyet bilang, oke, aku bakal pergi, tapi kamu harus lawan aku dulu. Gitu. Namanya Ukwei. Ukwei nantangin, oke, kita lihat. Dimulailah pertengkaran antara monyet dan Ukwei, sang kura-kura. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Kalau monyet ini tuh benar-benar cerdik, dia tuh jago, dia bisa ngeluarin banyak banget rencana-rencana buat Ukwei kalah. Bahkan dia ngelemparin kulit pisang biar Ukwei itu terpeleset. Sayangnya Ukwei nggak terpeleset, Ukwei itu malah terbang dan mau mukul monyet. Teman-teman tahu kan kalau kura-kura itu bisa mengeluarkan leher dari tempurungnya. Nah, Ukwei menarik kepalanya ke tempurungnya sehingga monyet terpeleset dan hampir aja ketimpa oleh tiang. Tapi Ukwei menyelamatkan monyet. Sampai monyet itu kebingungan. Kenapa kamu selamatin aku? Lalu Ukwei bilang, monyet, aku lihat kamu itu punya kesempatan, punya skill yang bagus. Tahu kamu kayaknya lagi kesakitan, kamu menyimpan banyak luka di hati kamu. Nah, ini waktu dulunya nih, waktu monyet masih kecil. Jadi monyet pernah kepleset sama kulit pisang, lalu celananya itu copot dan diketawain di depan umum. Lalu monyet berkata, kamu menang, aku bakal pergi. Tapi Koi bilang, kamu nggak usah pergi, gunakan ke kehebatan kamu ini untuk menjaga sekitar. Kamu harus mencari satu hal yang telah kamu tolak selama ini. Bingung, celanaku. Tapi yang dimaksud Ukwe bukan celana, melainkan kasih sayang. Semenjak itu, monyet berhasil untuk menyadari bahwa ia dari dahulu tuh kehilangan kasih sayang. Sehingga sekarang dia menjadi monyet yang baik. Tapi nggak selamanya baik ya, dia tetap iseng, tetap godain orang-orang, tapi dia tetap menjalani kebenaran dan membantu orang-orang lain. Sekian. Thank you so much. So, as we can see, right, at people that laugh at monkey, only laughing, right? Just laughing. So, but it hurts. It hurts monkey feeling. So that laughing build the bad monkey at the first time, right? Nah, kita lihat dari video tadi, jadi awalnya itu monyet diketawain di tempat umum karena dia kepleset pisang, lalu celananya copot. Jadi dengan diketawain doang itu sangat menyakiti hatinya monyet. Your word, like your word is really, really important thing that hit other people like much more hurt than your fits. Nah, maka dari itu kenapa Bante bilang kata-kata kita itu dapat melukai seseorang lebih sakit, jauh lebih sakit daripada kita ditonjok atau dipukul. And all violation are not the answers for the solving the problem, Nah, kita di sini akan mencari tahu mana. Karena setiap ada masalah itu harus diselesaikan dengan baik. but compassion is. Nah, jadi dengan diselesaikan dengan kasih sayang. So like the compassion of the Ukwe. Mm. Oke, contohnya kasih sayang dari Oakway. Bante, pardon, your screen haven't pop up yet. And then like here again. Oke. Mhm. Thing like discipline is a lane keeping as a system help you keep going on the way to achieve. Oke, jadi disiplin merupakan sistem bantuan yang membantu kita untuk terus biar kita tuh bisa menjalankan kehidupan dan meraih semua yang kita inginkan.
So, and compassion is not only to wish to help other people, but also support yourself when you have a hard. Kasih sayang itu bukan hanya kita membantu orang lain, tapi bisa juga untuk membantu diri kita ketika kita sedang masa kesusahan. Okay. So, this is another two secret to a happy life, building a better life with discipline and dialogue. Oke, jadi tadi merupakan dua rahasia untuk mencapai kehidupan yang sempurna, yaitu dengan disiplin dan berbicara yang baik. Okay. Now we have a test. Nah, Are jadi you ready sekarang, for the test? oke, jadi sekarang Bante punya tes nih buat kita. Teman-teman kira-kira siap nggak untuk menjalankan tesnya? Okay, today we will go with this. Oke, jadi teman-teman Bante minta kita untuk pakai quizzes ya. Di sini bisa langsung join quizzesnya dari masukin kodenya. Do you know how to get this? Teman-teman tahu kan cara pakai quizzes? Okay, go with this first, right? The join, like with this joinmyquiz.com, and then enter your code 758282. Oke, teman-teman, di sini aku bantu teman-teman cara masuk ke quizzes ya. Jadi teman-teman bisa ke Google, lalu teman-teman this. Nah, nanti dipencet websitenya, nanti teman-teman masukin angka yang ada di layar ini. Aku bantu bacain juga ya. Ada 758282. Sekali lagi, pergi ke Google, cari quizzes, lalu diklik. Setelah itu teman-teman bisa masukin kodenya. 758282. 44 now. 47. Oke. Okay, Bante, shall we wait until 7:10? Okay. Oke, jadi teman-teman kita tunggu teman-teman join quizisnya sampai jam 7:10 ya. Jadi sisa 5 menit lagi buat teman-teman. All right. It's good. Berubah. Oke, teman-teman udah pada selesai semua. This is our top five today. Oke, jadi ini ada 5 orang yang gini. Good. And class accuracy is 80, 54%. Oke, untuk keakurasian dari quiz ini itu 54%. Okay, let me end this game today. Oke, jadi Bante izin untuk mengakhiri. Griseda, if I read you correctly. Yes, correct, Bante. Okay, wow. It's the winner today. Okay, let me end this game today. Thank you for your participation. Thank you so much today. Oke, jadi terima kasih ya buat teman-teman yang udah ikut kuis hari ini. Nah, ini ada pemenangnya nih.
Ini kemenangan nih teman-teman. Okay. Thank you so much. So Kak and Febira, then, makasih banyak ya. okay, let me share this screen to you. Okay, let me share. Okay, so one moment. Ya, tunggu sebentar ya teman-teman. Selamat ya kepada 3 pemenang tadi. Here. So, okay, like we talked about the correct answer today. You might be find this question in your exam. Oke, So first nah, one, like, mm, oke, jadi ini ada pertanyaan dan ada jawabannya juga. Dan Bante bilang kemungkinan nanti di soal ulangan nanti, soal ujian nanti ini bakal keluar. so the first community meeting, the residents of Harmony Town gathers to discuss the importance of maintaining order and moral values. Nah, jadi dalam suatu meeting komunitas, itu tuh di situ dilaksanakan diskusi mengenai pentingnya diajarkan oleh em, nilai-nilai moral. So during the discussion, I raised the question about the primary purpose of worthy discipline. What do you think she meant by that? Selama proses diskusi, ada seseorang bernama Arya, dia bertanya mengenai tujuan dasar dari disiplin. Kira-kira apa ya yang Mm. dimaksud dengan itu? And this is the purpose for the discipline, right? Mm. Ya, jadi di sini tentang tujuan dasar dari disiplin secara dilakukan secara dunia. And the answer is to maintain harmony in society for peaceful living. Jadi jawabannya untuk mempertahankan ketenangan atau kedamaian dalam masyarakat demi mencapai kehidupan yang damai. So, and number two, Lalu nomor 2, every student studying the ethic implications of thieves. And in her research, she discovered that the comic consequences for violating the precept against stealing are based on several factors. Which of the following is not one of those factors? oke, jadi Averi adalah seorang mahasiswa hukum yang mempelajari mengenai etis dari pencurian. Nah, dalam penelitian dia bilang bahwa akibat atau konsekuensi dari pelanggaran sila dari mencuri itu didasarkan dari beberapa faktor. Kira-kira dari jawaban berikut, mana nih jawaban yang tidak termasuk faktor tersebut? So the keyword is stealing, right? There's several factors. This is not one of those factors. The answer is the location where the theft occur. Nah, jadi kuncinya di sini kata-katanya itu ada mencuri, beberapa faktor. Nah, kira-kira dari jawaban berikut, mana yang tidak termasuk? Jadi jawabannya adalah lokasi terjadinya pencurian, karena kita pencurian itu bisa terjadi di mana-mana. So, and then, like, it's really quite long, but the keyword, we only left five the keyword. Jadi walaupun soalnya panjang, teman-teman harus cari nih kata kuncinya dari soal tersebut. So the guideline, right? The guideline which preserve one's human quality, human quality. Nah, jadi kata kunci nomor 3 ini pedoman untuk menjaga kualitas manusia. When we talk about human quality,
we like it prefers the five precepts. Ketika kita membicarakan tentang kualitas manusia, itu langsung bersumber kepada 5 sila yang tadi kita pelajarin. And this guided degradation of humanity. Jadi, jawaban yang betul itu adalah pedoman mencegah pengurangan kemanusiaan. And then here, like a monk named Benjamin, the name monk's not Nathaniel, is teaching the community about the principle of karma in Buddhism. During a discussion, he poses a question to the villager: how does the karmic evaluation of killing in Buddhism distinguish between different acts? Oke, jadi di sebuah desa yang kecil, seorang biku atau Bante bernama Benjamin. Nah, tadi Bante bilang bukan bukan namanya Bante Tanio ya, tapi Bante Benjamin. Dia mengajarkan prinsip-prinsip karma dalam agama Buddha kepada penduduk desa. Nah, diskusi, dia bertanya kepada penduduk desa, bagaimana penilaian karma tentang pembunuhan itu dalam ajaran Buddha dapat membedakan antara berbagai tindakan. So that the keyword is the karmic evaluation of killing. Jadi, kata kuncinya itu penilaian karma dalam pembunuhan. So the answer is intention, effort, cruelty, and the victim significant. Nah, jadi jawabannya itu usaha, kekejaman, lalu korban atau signifikasi korban itu dapat mempengaruhi bobot dari karmanya. So, and number 5, why is matterings of art of speech considered critically important? Nah, lalu pertanyaan nomor 5 itu, mengapa penguasaan kita saat berkomunikasi itu dianggap sangat penting? So, and the answer is, as I told you, is much more than your speech. Nah, jadi tadi kan Bante udah sempat bahas kalau misalnya kata-kata itu dapat menyakiti seseorang jauh lebih lama dibanding kita disiksa atau dipukul. Okay, and number 6, Lalu nomor 6, okay, the prison speech. We talked about the prison speech. In number 6, here. oke, jadi nomor 6 ini kita berbicara tentang berkomunikasi yang baik. So, which of the following should she avoid in her discussion? Avoid. Oke, dari jawaban-jawaban berikut, manakah yang harus dia hindari ya, teman-teman, dihindari? Discussing a topic that true and pleasing to the listener, but serve no purpose. Jadi jawabannya, membahas suatu topik yang benar dan menyenangkan kepada pendengar, tetapi tidak memiliki tujuan yang berguna. Do you still remember the combination? The combination when we want to talk to someone, right? Nah, teman-teman masih ingat gak nih yang tadi Banti ajarin, kombinasi dari kita mau bicara sama seseorang itu ada apa aja ya? So, and then 7. Nah, lalu nomor 7. Number 7. So, like communicator, right? During the team meeting, Sue, a project manager, is preparing to lead a discussion about upcoming project deadlines based on the guidelines for an effective communicator. What is the recommended first step for Sue when engaging in this discussion? Oke, nomor 7 itu dalam rapat sebuah tim, Zoe, sebuah manajer proyek, sedang bersiap untuk memimpin diskusi mengenai proyek-proyek yang akan datang. Lalu, dia bertanya, berdasarkan perumahan komunikator yang efektif atau cara kita berkomunikasi dengan orang secara efektif, kira-kira langkah pertama apa yang direkomendasikan kepada Zoe saat terlibat dalam diskusi ini? The first step.
The first step, listen first, right? To give up the chance to express their viewpoints before you respond. Hmm. Nah, Listen di sini, first and answer them. oke. Jadi di sini kita bisa lihat kata kuncinya first step atau langkah pertama. Jadi jawabannya itu untuk memberikan seseorang kesempatan mengekspresikan nih apa yang mereka lihat atau pendapat mereka sebelum kita menjawab. Okay. The last one. Okay. Lalu pertanyaan terakhir di hari ini, During the community meeting, various residents expressed their thoughts on the importance of communication. Which of the following statement the best synthesize the overall message beyond by the speaker about the power of speech? oke, nah pertanyaan terakhir ini, dalam sebuah pertemuan warga menyampaikan pemikiran mereka mengenai pentingnya nih berkomunikasi. Nah, teman-teman, kira-kira dari pernyataan berikut yang paling tepat yang merangkum keseluruhan pesan yang disampaikan mengenai pembicara tentang kekuatan saat berbicara itu yang mana? So when you find none of above, you have to read all of them, right? Nah, ketika teman-teman melihat nih ada jawaban none of the above itu artinya tidak sama sekali atau tidak semuanya, teman-teman harus lihat nih jawaban-jawaban lainnya. So the power of speech is primarily the tool for leader and politician to influence society. Hmm. Not Jadi only pilihan that leader and politician, right? Oke, jadi pilihan pertama itu kekuatan berbicara terutama merupakan alat bagi para pemimpin dan politisi atau orang-orang Hmm. yang berdik untuk dapat mengaruhi masyarakat. Jadi itu salah. And then effective speech is less about what you say and more about shooting the right audience that is compatible with your message. Oke, lalu pilihan yang kedua itu kata-kata atau pidato yang efektif itu tidak terlalu bergantung dengan apa yang kita katakan, tetapi lebih kita harus memilih siapa yang kita ajak bicara dan sesuai nggak yang mau sampaikan. So this like the answer is no. The Jadi, main benefit of kind speech is personal success in careers like sales and public relations. Nah, jadi jawaban yang kedua tadi itu salah. Lalu jawaban ketiga ini, manfaat utama dari tutur kata yang baik adalah kesuksesan pribadi dalam pekerjaan, seperti kita sukses dalam berjualan, dan kita berbicara dengan orang lain. It's not the main benefit, right, of kind speech. So this one is no. And then you can answer none of the above. Nah, jadi em, dari pilihan yang ketiga tadi itu bukan jawaban yang betul. Itu bukan tujuan utama dari kita berkomunikasi. Maka dari itu jawabannya adalah tidak dari ketiga pilihan tersebut. So, and then I'll show you all of the answer again. Nah, jadi bantu aku kunci jawabannya kepada kita lagi. See this test. You might see this question in your exam or your test, the Oke. contest. I mean, Jadi teman-teman, Bante bilang, teman-teman itu bisa aja ketemu lagi nih sama pertanyaan yang dibuat sama Bante di tes nanti. okay. So today, thank you for having me here again, and thank you for your like participation today. Thank you. I'm so happy. Oke, jadi Bante bilang nih, Bante mau berterima kasih sama kita semua karena udah hadir dalam Zoom meeting hari ini. Bante senang banget karena kita semua pada aktif dan semangat. Okay, have a good night, everyone. Oke, Bante bilang selamat malam semuanya.